Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari paling berbahagia karena kita ada hadirat Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan mendengar sabda yang hidup, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa, Allah agung dan mulia. Selalu memberi yang terbaik kepada setiap orang yang setia, yang taat kepadamu. Engkau selalu menjaga, melindungi kemanapun kami sehat dan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah keselamatan kekal. Dalam teori Kristen, keselamatan bersifat kekal karena merupakan anugerah Allah yang tidak terbatas menyelamatkan jiwa manusia dari dosa. Keselamatan adalah anugerah Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Keselamatan juga bersifat kekal karena tidak dapat dibagi dan berakar pada Sang Pencipta. Keselamatan adalah pengampunan dosa, pengilahian manusia. Keselamatan adalah pembebasan atau penebusan dari dosa dan akibat-akibatnya. Keselamatan adalah keselamatan jiwa seseorang dari dosa dan konsekuensinya. Dalam Alkitab, keselamatan digambarkan sebagai anugerah Allah bersifat abadi, kasih penebusan Allah, anugerah Allah diterima oleh iman, bukan karena pekerjaan baik atau amal yang dilakukan oleh manusia. Dalam teori Kristen, keselamatan diperoleh melalui iman kepada Allah, pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih karunia Allah, penebusan dosa oleh Yesus. Keselamatan kita adalah janji Allah menyelamatkan jiwa manusia dari dosa dan kematian. Jadi keselamatan kekal juga diartikan sebagai pembebasan dari kontrak berdosa dan kehidupan kekal melalui Roh. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa ayat Alkitab yang berkaitan dengan keselamatan kekal. Pertama saya ambil Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 mengatakan Yesus Kristus memberikan keselamatan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita baca ayat 28, Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapak Ibu, kita tahu tidak ada seorang pun yang bisa merebut di tangan Allah. Kalau Tuhan sudah berikan kepada kita keselamatan kekal, itu berlaku abadi. Jadi Roma 8 ayat 38 ayat 39 itu mengatakan kasih Allah dalam Kristus Yesus tidak dapat dipisahkan dari manusia. Mari kita baca Roma 8 38 sampai 39. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita lihat dari Filipi 1 ayat 6, itu juga mengatakan Allah akan meneruskan pekerjaan yang baik di antara manusia sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itu Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menuluskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan terus lagi 1 Petrus ayat 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Manusia itu dijaga oleh kuasa Tuhan, oleh iman kepada keselamatan yang siap untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, kita baca ayat 5, yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, kalau kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 28 juga mengatakan Kristus dikorbankan untuk menanggung dosa banyak orang. Kepada mereka mencarinya, dia akan menampakkan diri kedua kalinya tanpa dosa untuk keselamatan. Nah, jadi keselamatan kekal merupakan anugerah Allah bersifat abadi. Diberikan kepada setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Jadi keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang dibeli dengan darah Yesus yang diterima oleh iman. Jadi keselamatan jiwa dari dosa bukan pemecikan udara seorang bayi atau pembaptisan orang dewasa, bukan peneguhan sidi, bukan menjadi anggota suatu gereja, dan juga bukan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Jadi keselamatan tidak diperoleh dengan hidup jujur, memperbaiki jalan hidup, ataupun dengan jalan masuk gereja secara teratur. Jadi manusia tidak bekerja pada Allah untuk memperoleh keselamatan sebagai upahnya. Jadi keselamatan itu tidak datang dari usaha dari manusia. Itu diberikan gratis oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan ada karya Allah bagi manusia. Kalau kita lihat di Yunus pasal 2 ayat 9b, itu mengatakan keselamatan adalah dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi Yesus malah memberitakan kita percaya kepadanya bahwa kita sudah menyelamatkannya. Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, janganlah gerisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku, itu Yesus. Kalau ayat 6, kata Yesus kepadanya, aku ada jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harus melalui Yesus. Karena surga yang dibangun oleh Yesus Kristus. Surga dipaten oleh Yesus sendiri. Jadi iman diberikan Yesus sebagai bukti bahwa kita telah menyelamatkannya. Seperti Thomas, Yesus memberikan bukti terlebih dahulu. Barulah Thomas akhirnya bisa beriman. Nah, kita lihat Yohanes 20 ayat 27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Urutkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dengan iman, itulah kita dapat membuktikan bahwa kita telah benar-benar menerima anugerah keselamatan kekal itu. Justru iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Iman saja enggak bakalan bisa membuktikan apa-apa. Perbuatanlah akhirnya bisa dilihat oleh orang lain. Iman enggak bakalan bisa lihat oleh orang lain. Iman hanya bisa Yesus yang lihat. Seperti Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati.
Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman tidak menyelamatkan siapapun, tetapi siapapun yang telah diselamatkan oleh Yesus pasti diberikan iman agar mereka tahu, mengerti, menyadari bahwa keselamatan kekal telah mereka miliki semata-mata hanya anugerah Yesus. Maka Yesus juga sendiri pernah berkata bahwa iman menyelamatkan. Berulang kali Yesus sebutkan. Seperti di Matius pasal 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Di Markus 5 ayat 34 juga Yesus katakan kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Ini adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Nah, kalau kita lihat Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Nah, pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, ini ada cerita seorang buta pengemis namanya Bartimius, punya iman yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat lagi Lukas 7 ayat 50, tetapi Yesus berkata perempuan itu, imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan selamat. Nah, ini ada seorang perempuan yang pernah berbuat dosa atau zina, diselamatkan oleh Yesus. Nah, kalau kita lihat lagi Lukas 17 ayat 19, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Ini ada seorang Samaria yang sakit kusta, akhirnya dia sembuh karena iman dia luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, dan kita bisa belajar pada Abraham. Ada tokoh Alkitab beriman mendapatkan keselamatan kekal. Jadi bagaimana Abraham bisa mendapat keselamatan kekal? Pertama, Abraham teladan ketaatan iman kepada Allah. Kedua, Abraham mematuhi panggilan Allah, meninggalkan tanah kelahirannya, keluarganya, dan rumahnya. Ketiga, Abraham mempercayai Allah sepenuhnya. Bahkan ketika dia tidak tahu persis bagaimana janji-janji Allah akan terwujud. Keempat, Abraham menghadapi ujian, tantangan, ketaatan yang luar biasa. Seperti ketika Allah meminta dia untuk mengembangkan anak tunggalnya, yaitu Ishak yang dia miliki satu-satunya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita seperti Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Ada Tuhan yang tak terduga. Dia bisa melakukan hal-hal mustahil yang jauh lebih besar daripada kita minta dan kita pikirkan. Tuhan berkuasa di luar dari apa yang kita pahami. Tak ada kata-kata yang dapat melukiskan kemahakuasaannya seperti dikisahkan sepanjang Alkitab. Meski begitu, masih saja banyak orang percaya belum bisa mempercayai Tuhan dan kuasanya. Meskipun begitu, ketidakpercayaan kita tidak akan mengubah Tuhan sebagai pribadi yang penuh dengan kebaikan dan belas kasihan dan setia. Nah, kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal dia. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkalkan dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini
kita mungkin masih sulit mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar 3 tokoh Alkitab tetap beriman, percaya kepada Tuhan sekalipun di tengah kemustahilan mereka melalui lewat imannya. Nah, seperti tadi saya katakan Abraham. Iman Abraham luar biasa. Sebelum bernama Abraham, sebelumnya bernama Abram, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang kita anggap mustahil. Abraham dan istrinya Sarah sudah tua, tidak memiliki keturunan. Salamandul tidak bisa melahirkan anak sebagai penerus keturunan dari Abraham. Nah, kita baca Kejadian 11 ayat 30. Salah itu mandul, tidak mempunyai anak. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjadikan bapa dari banyak bangsa. Nah, kita baca Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu mansur, dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 17 ayat 4 dan 5. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi Tuhan berjanji kepada Sarah akan melahirkan seorang anak. Ya, kita lihat Kejadian 17, 16, tolong lompat ke 19. Ayat 17 mengatakan, aku akan memberkatinya, daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa akan lahir daripadanya. Nah, ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak maksudnya bukan dari Hagar, melainkan istrimu Salah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, secara logika kita berpikir bahwa tidak akan mungkin seorang kakek seperti Abraham, seorang nenek seperti Sarah yang sudah mencapai masa menopause bisa mengandung dan melahirkan anak. Nah, inilah kemustahilan ini justru sesuatu yang tidak mustahil sama sekali bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan pun mengizinkan Sarah untuk mengandung, melahirkan seorang anak bernama Ishak. Kita baca Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Tuhan memperhatikan Sarah seperti difirmankan, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti dijanjikan. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadi yang dapat mengatakan pada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, biar iman kita tidak goncang. Alami Tuhan karena firman-Nya, bukan karena perasaan kita.
Saya kasih contoh lagi, dalam Alkitab beriman memperoleh keselamatan adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 teman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mengalami mujizat yang membuat mereka selamat dari kematian. Hal itu hanya bisa dilakukan Tuhan melalui iman yang dimiliki oleh ketiga pemuda itu. Kejadian menakjubkan ini terjadi ketika Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas. Setiap layak tanpa terkecuali diperintahkan untuk sujud menyembah patung tersebut. Kalau kita lihat Daniel pasal 3 ayat 5. Bunyinya, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Nah, sementara mereka menolak perintah untuk menyembah patung itu, akan dijatuhi hukuman. Nah, kalau ayat 6 kita melihat, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam peapian menyala-nyala. Jadi ketiga pemuda itu menolak untuk menyembah berhala tersebut karena iman mereka yang teguh kepada Tuhan. Nebukadnezar pun mencoba menanam rasa takut ke dalam hati mereka dengan mengancam mereka, tetapi mereka tetap memilih teguh di dalam iman. Nah, kita bisa baca Daniel pasal 3 16-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari peapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka segera dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi bukannya terbakar, Tuhan malah menyelamatkan mereka. Kita bisa lihat Daniel pasal 3 ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, di sini 3 tokoh Alkitab ajarkan tentang beriman walau di tengah kemustahilan. Nah, hal ini mengingatkan kita Allah ada Allah yang setia, janjinya selalu terpenuhi. Ketika hidup dengan ketaatan kepadanya, iman yang kuat, kita juga akan melihat berkat-berkat Allah dalam hidup kita. Dan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini kita belajar kehidupan Abraham sebagai teladan ketaatan, iman, kepercayaan kepada Allah. Melalui ketaatannya kepada panggilan Allah, Abraham melihat janji-janji terpenuhi dalam hidupnya. Kita juga dapat mengambil inspirasi dari kehidupan Abraham untuk hidup dengan ketaatan kepada Allah, berjalan dalam iman yang kuat. Nah, bagaimana kita meresponi panggilan Allah? Sejauh mana kita percaya pada janjinya? Sejauh mana kita bersedia mengikutinya dalam ketaatan? Semuanya akan membentuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Marilah kita menjadi seperti Abraham, hidup dengan iman, kepercayaan, ketaatan kepada Allah, sehingga kita juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu, keselamatan kekal hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu tidak datang dari siapapun, hanya melalui Yesus. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal.
Mulai hari ini kami harus buka hati pikiran kami. Kami serahkan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati semua yang hadir pada hari ini. Tuhan tahu permasalahan mereka. Tuhan tahu tekanan hidup mereka. Tapi Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap orang yang taat dan percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.